Lu sadar nggak, di dunia ini kadang lu nggak perlu bener buat dibenci dan lu nggak perlu salah buat difitnah. Kayak sekarang nih, bayangin, udah susah payah sekolah, kuliah, wisuda, bertahun-tahun kemudian malah ditanya, "Bro, ijazah lu beneran gak sih?" Nah, ini yang lagi kejadian sama presiden ketujuh kita. Ya, Bapak Joko Widodo alias Pak De Jokowi. Tiba-tiba rame, ada yang nanya, Mana tuh ijazahnya? Mana? Kita mau lihat. ini udah kayak anak kecil yang minta tugas PR padahal gurunya sendiri udah bilang beres. Terus karena katanya belum puas sama klarifikasi UGM, Universitas Gadjah Mada ya, bukan ujung genteng makan ayam. Akhirnya datang dong ke rumah Pak Jokowi, bawa pasukan, bawa niat suci. 20 menit diobrolin, tapi sayangnya nggak dikasih lihat ijazahnya langsung. Kenapa? Karena ya maaf, rumah pribadi ini bukan posyandu data nasional coy. Setelah sempat menunggu di ruang transit, 3 perwakilan TPUA dipersilahkan masuk. Mereka adalah Rizal Fadila selaku Wakil Ketua TPUA dan Kurnia Bendahara TPUA serta seorang staf. Pertemuan berlangsung singkat, sekitar 20 menit saja. Pak Jokowi jawab simple, kalau diminta di pengadilan, saya siap tunjukin. Kalau cuma main datang rame-rame kayak mau open house, sorry, beda prosedur bos. Dan honestly ini bukan sekedar soal ijazah ya, bukan soal kertas. Ini soal trust atau kepercayaan. Ini soal narasi, ini soal siapa yang megang kendali cerita. Karena di dunia sekarang, narasi bisa lebih bahaya daripada fakta. Pertanyaannya sekarang, apa iya kita mau main tuduh tanpa bukti di negara hukum ini? Yuk kita kulik bareng-bareng kronologinya kayak apa sih sebenarnya dan kenapa kok bisa sensitif ini urusannya. Gas! Oke gengs, mari kita rewind sedikit. Gimana ceritanya isu ijazah palsu ini bisa nyamber kayak petir di siang bolong? Awalnya, sekelompok orang dari tim pembela ulama dan aktivis, singkatannya TPUA ya, bukan Tupperware pecinta umrah asik. Mereka mengklaim ada kejanggalan di ijazah Pak Jokowi. Mereka ke UGM minta bukti otentik, tapi UGM bilang, Sorry bro, data mahasiswa itu private kecuali ada keputusan pengadilan. Kita nggak bisa sembarangan umbar. fair lah ya, ini kampus bukan akun lambe-lambean. Karena di UGM Zong, akhirnya plan B, mereka samperin pemilik ijazahnya langsung dong, dan datanglah mereka ke rumah Pak Jokowi di Solo. Pertemuannya berlangsung 20 menit, sopan, santun, tapi ijazahnya tetap gak dikeluarin. Kenapa? Karena kata Pak Jokowi, urusan dokumen pribadi itu tunduk sama proses hukum. Kalau pengadilan yang minta, gas, dia siap nunjukin kok. Meanwhile, dari sisi TPUA mereka ngerasa kurang puas nih. Katanya udah bawa niat baik, masa nggak dikasih lihat? Mereka bilang, kita kan udah pernah gugat juga di pengadilan sebelumnya. Tapi ya gitu, gugatan sebelumnya kan udah ditolak. Ada proses bro, nggak semua hal di dunia ini kayak vending mesin, masukin koin, langsung keluar barang. Dan perlu diingat, saat ini Jokowi itu udah berkali-kali diverifikasi resmi ya. Baik itu dari KPU, UGM, dari pihak-pihak terkait, udah dicek bolak-balik. Tapi emang ya kadang fakta itu kalah cepat sama gosip ya. Intinya gini gengs, mau lu suka atau enggak sama orangnya, di negara hukum kayak Indonesia ini, kalau lu nuduh, ya mesti dibuktiin sesuai prosedur, bukan main minta-minta kayak order cilok depan rumah. Tapi tunggu dulu gengs, di tengah semua kehebohan ini, Pak Jokowi dan UGM udah angkat bicara kan. Klarifikasinya kayak apa? Dan kenapa pernyataan mereka malah bikin isu ini makin rame? Kita lanjut di segmen berikutnya. Cus. Oke gengs, setelah drama mulut ijazah tadi, sekarang kita masuk ke sesi klarifikasi. Yang katanya sih clear banget ya, tapi kok malah makin rame ya? UGM tempat Pak Jokowi kuliah udah keluarin pernyataan resmi. Intinya ijazah Pak Jokowi itu asli, proses akademiknya sah, wisuda jalan, data ada. Jadi yang meragukan ya silakan ikuti jalur hukum, jangan jalur gosip WhatsApp keluarga. UGM bilang semua berkas akademik dipegang rapi, tapi karena ada aturan privasi, kampus nggak bisa asal tebar dokumen mahasiswa. Lah iya, masa data pribadi diumbar kayak brosur kartu kredit di mall? Meanwhile, Pak Jokowi kan udah tegas ya, kalau pengadilan butuh, dia siap hadir nunjukin ijazah aslinya. Simple, prosedural, elegan. Ya, gaya-gaya presiden yang udah kenyang diajar hoax setiap hari lah ya. Tapi geng, sebenarnya kenapa sih ini harus nunggu pengadilan? Kenapa nggak langsung tunjukin aja ke semua orang? Nah, ini dia nih. Intinya gini bosku, negara hukum itu punya alur, ada jalurnya. Tuduhan serius kayak ijazah palsu, nggak bisa diadu pakai komen YouTube atau keroyokan medsos. Karena kalau hari ini kita sah-sah aja nuduh orang cuma modal asumsi, besok lusa jangan kaget kalau kita sendiri yang digoreng mentah-mentah. Hukum itu ngebela prosedur, bukan perasaan. Nah, setelah semua klarifikasi resmi ini, muncul satu pertanyaan besar nih. Kenapa isu ini tetap laris? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang lagi main api? Segmen berikutnya bakal ngebongkar lebih dalam. Gasken dan jangan kemana-mana. Kalau semua udah diklarifikasi, udah diverifikasi, kenapa isu ini masih aja kebakar? Jawabannya simple.
karena ada bensin yang sengaja disiram. Dalam dunia politik, gengs, bukan masalah benar atau salah yang paling penting, tapi narasi siapa yang paling keras diputer. Bayangin ya, ada orang-orang, kita sebut aja tim kreatif, yang kerjanya adalah bikin keraguan, kecil aja, dikit aja, tapi terus dipanasin kayak angkringan tengah malam. Tujuannya apa? Bukan buat buktiin ini beneran palsu, tapi buat ngeerosi kepercayaan. Sedikit-sedikit sampai rakyat mikir, iya ya, kok aneh? Dan lu tahu yang paling serem? Ini bukan sekedar soal ijazah, ini tentang ngetes seberapa mudah publik Indonesia dikebulin narasi. Kalau hari ini lu percaya sesuatu cuma karena rame di TikTok, besok lusa jangan kaget kalau lu dipakai buat jualan narasi lain. Lebih gede, bahkan lebih gila. Gue paham, curiga itu sehat, nanya itu bagus. Tapi skeptis itu beda tipis sama jadi korban ilusi massal. Gengs, ini kita butuh otak dingin ya, bukan hati yang terbakar. By the way, ada juga loh yang diam-diam menikmati keributan ini. Entah itu kompetitor politik, entah buzzer, entah fans sinetron politik yang haus drama tiap hari. Tapi ingat gengs, bukan semua ribut itu tulus. Kadang ribut itu strategi. Oke gengs, sekarang lu kan udah tahu nih kenapa isu ini gampang banget nyala. Gua bakal kasih lu 3 jurus sakti gimana cara lu bisa tetap waras di tengah serbuan hoax politik kayak gini. Yuk gas terus, jangan di skip. Sebelum lu semua kembali ke dunia nyata atau ke dunia maya yang makin absurd ini, gua mau kasih nih 3 jurus sakti buat lu tetap waras di tengah tsunami hoax politik kayak sekarang. Pertama, skeptis itu bukan sinis ya. Curiga itu sehat, tapi jangan jadi sinis segala ditolak mentah-mentah. Kalau lu dapat info, tanya siapa yang untung kalau gue percaya ini. Yang kedua, cek fakta, bukan malah emosi. Ingat gengs, emosi lo itu mainan favorit buzzer. Cek sumber, cek fakta, jangan cuma cek kolom komentar. Dan yang ketiga, ingat, politik itu maraton, bukan sprint. Isu rame hari ini, besok basi. Yang penting tuh mindset. Lu kudu tahan banting ya, jangan gampang dikomporin kayak sumbu kompor gas. Di konotasi ini kita bukan ngajarin lu percaya buta ya, kita ngajarin lu melek sama narasi. Karena hari ini lu ketipu satu isu, besok lu bisa ketipu masa depan lu sendiri. Kalau lu ngerasa butuh jurus-jurus sakti tiap minggu, langsung aja subscribe channel ini, nyalain loncengnya dan komen di bawah. Sampai ketemu di konten berikutnya, tempat di mana nalar itu seksi dan ketololan itu bahan bakar meme. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo, Ini udahlah. penyesatan. Anda Ini jangan penyesatan. hoax Udahlah. dan Ini membohongi penyesatan. rakyat. Ijazah Di sini tidak- aja Anda udah tidak nggak benar. di-print. Tidak Ini- di-print tahun 85 ijazah Pak ini. Jokowi lahir ya 21 Juni tahun 61. 61. Ya, hampir Saya salah kan? 19 Juni 71. Iya. Tahu itu? Iya. Ini lahirnya Tahun 8 Juli 77. 77. Ya, tahu saya berarti pasti. anak usia 14 tahun mukanya kayak begini. Nah, ini penyesatan. Setua Anda. Ini penyesatan. Mukanya setua Anda. Ini penyesatan. Jadi Siapa yang Bang, salah ini? anak usia 14 tahun ditempel di sini. Ini salah, ini penyesatan. Lah. Siapa yang bilang cetakan baru ini dibuat tahun 85? Jadi ini dipalsukan tahun berapa? Salah. Abang Mas Nanti ada. Roy Nanti ada dipalsukan keterangannya. tahun berapa? Nanti itu di Jelas sidang. dulu dong. Nanti di sidang. Ya, Yang tidak enggak dong. Ngapain bisa. saya menjelaskan kepada komisaris? Oh, dia berarti kan Anda punya semua ini bukan berdasarkan riset. Ini hanya klaim Anda seperti Anda mengklaim kayak Candi Stupa Borobudur, Panci dan lain-lain sama Mas Roy. Panci apa? Panci apa yang ada? Panci kan Kudet.